2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul analisis distribusi probabilitas pada pola kedatangan pengunjung Tomorrow Cafe di Bintang. Next. Baik, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Ahmad Bustomi dengan ahli NIM 21, Izam Rosiawan dengan ahli NIM 49, dan Inabel Sribowo dengan ahli NIM 58. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran dari hasil penelitian kami adalah agar dapat mampu memahami distribusi probabilitas diskrit dan kontinu dalam kehidupan sehari-hari, mampu untuk mengelola data dan menganalisa hasil penelitian, dan juga dapat mengetahui hubungan distribusi eksponensial dan distribusi Poisson. Oke, pada bagian pertama, dalam kehidupan sehari-hari, pola kedatangan pelanggan di kafe bersifat acak. Untuk memahami pola tersebut, digunakan teori distribusi probabilitas. Analisis probabilitas membantu dalam pengambilan keputusan operasional. Tugas ini dilakukan di Tomorrow Cafe Bintang. Mencatat waktu kedatangan pelanggan selama lebih dari 90 menit. Data mencakup waktu kedatangan dan selisih waktu antar pelanggan yang dikelompokkan dalam interval waktu 1, 3, 5, dan 7 menit. Distribusi Poisson digunakan untuk menganalisis jumlah pelanggan dalam interval tersebut. Sementara waktu antar kedatangan dianalisis dengan distribusi eksponensial. Pada lembar kerja, frekuensi aktual dibandingkan dengan distribusi teoritis. Analisis membantu memahami penerapan statistik di dunia nyata dan memberikan wawasan tentang perilaku pelanggan. Adapun rumusan-rumusan masalah yaitu bagaimana pola jumlah kedatangan pelanggan di Tomorrow Cafe Bintang dalam interval waktu tertentu 1, 3, 5, dan 7 menit. Apakah waktu antar kedatangan pelanggan mengikuti distribusi eksponensial? Dan apakah jumlah pelanggan yang datang dalam interval waktu tertentu mengikuti distribusi Poisson? Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mencatat dan merekap waktu kedatangan pelanggan secara aktual di Tomorrow Cafe Bintang. Waktu antar kedatangan pelanggan dan membandingkannya dengan distribusi eksponensial. Jumlah kedatangan pelanggan dalam berbagai interval waktu dan mengujinya terhadap distribusi Poisson. Dan untuk menghitung parameter lambda dari data yang diperoleh dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan model probabilistik. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Next. Yang pertama ada distribusi probabilitas, sebuah fungsi matematika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya setiap nilai dari sebuah variabel acak. Terdapat dua jenis utama distribusi, yaitu diskrit dan juga kontinu. Next. Kedua, distribusi Poisson. Satu, pendekatan distribusi dengan binomial. Misalnya, X adalah coba acak berdistribusi binomial dengan distribusi peluang B, X, N, P, bila N sama dengan tak terhingga dan P sama dengan 0 dan NP tetap sama, maka B, X, N, P sama dengan P, X, P dengan nilai P sama dengan NP. Next. Yang kedua, nomor 2, pendekatan menggunakan proses Poisson. Hasil percobaan pada suatu selang waktu dan tempat tidak tergantung dari hasil percobaan di selang waktu yang lain.
terpisah atau independen. Untuk selang waktu yang singkat dan luas daerah yang sempit, peluang terjadi suatu hasil percobaan sebanding dengan panjang selang waktu dan luas tempat percobaan terjadi. Peluang bahwa lebih dari satu hasil percobaan akan terjadi pada satu selang waktu yang singkat dan luasan tempat yang sempit dapat diabaikan. Next. Hanya ada distribusi uniform. Dalam proses stokastik, distribusi uniform ini banyak terkait, bahkan kontribusinya dalam engineering sangat berperan. Perubahan acak uniform biasanya muncul dalam situasi di mana semua nilai dalam selang atau interval tertentu mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Next. Distribusi eksponensial sering digunakan sebagai model distribusi waktu tunggu. Dalam penggunaannya, distribusi eksponensial sangat berkaitan dengan distribusi Poisson. Hal ini terjadi dalam proses Poisson. Bila X menyatakan jumlah kedatangan atau kejadian dalam selang waktu T, maka X berdistribusi Poisson. Bila X menyatakan selang waktu antar kedatangan atau kejadian, maka X berdistribusi eksponensial. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu analisis dan pembahasan. Yang pertama adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan adalah hasil observasi langsung terhadap waktu kedatangan pelanggan di Cafe Tomoro Ketintang yang kemudian diolah menjadi data numerik seperti pada gambar di bawah ini. Sumber data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Data dikumpulkan dengan mencatat waktu kedatangan setiap pelanggan yang datang ke Tomoro Cafe Ketintang selama periode observasi tertentu. Waktu kedatangan dicatat secara aktual dan diubah ke dalam bentuk satuan detik kumulatif dalam kolom C. Kemudian dihitung selisih waktunya antar kedatangan pelanggan dalam kolom D sebagai laju kedatangan pelanggan. Dari data tersebut diperoleh nilai parameter distribusi probabilitas seperti lambda untuk distribusi eksponensial dan Poisson, serta beta yang merupakan nilai rata-rata waktu antar kedatangan pelanggan. Kemudian ada tutorial distribusi probabilitas yang digunakan untuk mengolah data. Yang pertama ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan jumlah pelanggan yang datang dalam interval waktu tertentu seperti 3 menit, 5 menit, dan 7 menit. Langkah-langkah penerapan distribusi Poisson yaitu yang pertama mengumpulkan data jumlah pelanggan yang datang dalam interval waktu tetap, misalnya per 60 detik. Kemudian yang kedua adalah menghitung rata-rata jumlah kedatangan pelanggan atau lambda dalam masing-masing interval. Rumusnya adalah total jumlah pelanggan dibagi jumlah interval waktu. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan rumus distribusi Poisson untuk menghitung peluang. Selanjutnya yang keempat adalah bandingkan hasil teoritis dengan frekuensi aktual dari data. Seperti yang sudah kami buat di 3 menit atau 180 detik, kemudian 5 menit atau 300 detik, dan yang terakhir ada 7 menit atau 420 detik. Yang kedua ada distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial digunakan untuk memodelkan jarak waktu antar kedatangan pelanggan. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama menghitung selisih waktu antar kedatangan pelanggan dari data waktu kumulatif. Yang kedua adalah menghitung rata-rata selisih waktu antar kedatangan sebagai parameter lambda. Yang ketiga adalah gunakan fungsi distribusi eksponensial. Selanjutnya, yang keempat adalah menghitung nilai teoritis dan bandingkan dengan frekuensi aktual dari data, seperti pada yang kami buat di bawah ini. Untuk kesimpulannya yaitu analisis pola kedatangan pelanggan di Tomoro Cafe Ketintang menunjukkan bahwa jumlah kedatangan pelanggan pada interval waktu 1, 3, 5, dan 7 menit cenderung mengikuti distribusi Poisson dengan parameter lambda yang bervariasi sesuai panjang interval. Waktu antar kedatangan pelanggan juga menunjukkan kecenderungan mengikuti distribusi eksponensial dengan lambda 0,001875 detik yang mencerminkan sifat acak dari kedatangan. Secara khusus, distribusi Poisson terlihat konsisten pada interval waktu yang lebih pendek, seperti 1 dan 3 menit. Parameter lambda yang dihitung dari data empiris mendukung kesesuaian model teoritis dengan data aktual, menegaskan bahwa pendekatan distribusi probabilitas ini efektif untuk memodelkan dinamika kedatangan pelanggan di kafe tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih. Untuk penjelasan dari presentasi kami kurang lebih sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,